ini ada lagi ini Sobat Republika, anak kecil mau pakai gelar haji nih. Allahu Akbar. Di Indonesia ini gelar haji itu bukan cuma soal keagamaan, karena nggak ada tuntunannya di sunnah. Gelar haji di Indonesia justru sangat erat dengan perpolitikan. Jadi dulu ceritanya yang banyak memberontak sama VOC, sama Belanda itu adalah para haji-haji ini. Mereka melakukan berontakan di Banten, kemudian di Garut, kemudian di Sumatera Barat lewat perang Padri, kemudian di Aceh, kemudian di Jawa lewat perang Diponegoro. Ini mereka yang bikin repot sekali kaum penjajah ini. Mengapa? Karena mereka saat ke Mekah, mereka bertemu dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, mereka bertemu dengan umat Islam dari negara lain, dari wilayah lain, mereka membangun solidaritas, dan akhirnya mereka paham bahwa penjajahan itu brutal dan kejam sekali. Akhirnya mereka melakukan perlawanan. Nah, Belanda mencoba mengontrol pelaksanaan haji ini. Jadi orang-orang yang mau berangkat itu dikasih harga yang mahal sekali. Misalnya pada 1825 mereka menangkan pas haji senilai 110 gulden. Itu sekitar 2 kali lipatnya harga rumah saat itu. Kemudian pada pertengahan abad ke-19 mereka mengeluarkan kebijakan bahwa haji-haji yang baru pulang dari Tanah Suci, mereka itu harus diuji terlebih dahulu di rumah bupati, kemudian di pengadilan agama, di Volksraad saat itu, baru mereka bisa keluar dengan sertifikat haji. Jadi anak 2 bulan nggak mungkin dapat sertifikat haji saat itu. Nah, kemudian juga banyak sekali kebijakan-kebijakan Belanda yang kemudian menyulitkan umat Islam. Pada akhir abad ke-19 mereka memberikan kewenangan kepada 3 perusahaan untuk memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia. 3 kongsi namanya waktu itu. Itu perjalanan sekitar 40 hari. Di dalam kamar tuh perempuan, laki-laki campur aduk mereka di situ semua, kehormatan dicerabut. Di Tanah Suci, di Jeddah mereka masih ditempatkan lagi di karantina di Kornis, di kota tua di Jeddah. Kemudian mereka di sana diberangkatkan ke Makkah 4 bulan, pulang lagi ke tanah air, mereka dikarantina lagi di Pulau Onrus di Teluk Jakarta 5 hari. Jadi banyak sekali upaya-upaya pengawasan tersebut, sehingga akhirnya kemudian tetap tidak efektif karena perlawanan terus muncul dari kaum haji ini. Sunan Kudronya, seorang Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dia kemudian mengusulkan dihapuskan aja peraturan-peraturan soal gelar haji tersebut. Sejak itu kemudian gelar haji boleh disematkan oleh orang-orang Indonesia tanpa ada ujian. Tapi kala itu pun masih sangat terhormat gelar haji. Kita ingat ada Haji Agus Salim, Haji Hos Cokroaminoto, yang mereka semua adalah akalnya, mereka adalah dalangnya kemerdekaan Indonesia. Jadi gelar haji di Indonesia itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang bisa disematkan ke semua orang. Dia punya beban yang berat sekali. Misalnya satu, dia harus punya beban keimanan, dia juga punya beban soal bagaimana mewarisi perjuangan para haji-haji terdahulu. Nah, jadi tidak bisa sembarangan disematkan kepada orang-orang di Indonesia. Demikian, saya Haji Fitrian Zamzami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.